Ya, di video kali ini saya akan kembali mereaction drama Korea yang berjudul Our Blues episode yang ke-17. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Junhui dan Eungi. Jadi episode kali ini masih membahas tentang Junhui dan Eungi. Yosun diawali dari Dungshuk yang sedang berkeliling kota untuk menjual dagangannya. Ya, terlihat Dongsyuk sedang membawakan barang-barang pesanan warga langganannya pastinya ya. Saat Dongsyuk sedang makan, yang diberikan oleh salah satu langganannya, ada telepon masuk yang tak ingin diangkatnya sepertinya. Ternyata itu adalah telepon dari ibunya. Ternyata ibunya mengajak untuk peringatan kematian ayah tirinya. Lantas saja Dongsyuk langsung marah kepada ibunya karena katanya peringatan kematian ayahnya saja dia tidak datang. Masa aku harus datang untuk menemui atau menghadiri peringatan kematian ayah tiri, katanya. Yasin beralih kembali saat ini berada di kediaman Bu Junhui yang sedang memasak makanan seperti untuk diberikan kepada Eungi. Karena ini adalah ayam, sosis, dan telur. Itu adalah makanan kesukaannya Eungi. Itu kata Eungi ya. Gak tahu nih kali ini Eungi mau makan apa enggak. Karena Eungi ini anak yang pilih-pilih banget makanannya ya. Terlalu pilih-pilih makannya. Eungi tidak ingin memakannya karena nenek harus minta maaf dulu karena kemarin nenek tidak membelaku, katanya. Lalu Bu Junhui mengatakan, pukul saja pundakku jika kau marah kepadaku. Dan akhirnya Eungi malah mau makan kali ini, guys. Dan dia mengatakan, aku suka sama ayam, katanya, karena enak nih. Dan Gi bertanya kepada neneknya atau Bu Junhui, beli di mana nek ayamnya? Kapan aku membelinya? Aku lo nangkap ayam, katanya. Dan Gi langsung memuntahkan yang ada di mulutnya. Padahal dia lagi ngunyah ayam tuh, tapi langsung dimuntahinnya kan. Lalu Bu Junhui hanya bercanda dan membawakan ayamnya kembali ke kandangnya. Dan Gi tadi tidak mau makan karena ini adalah ayam serta kelinci peliharaannya. Dia suka banget ya ngasih makan tiap pagi gitu buat ayam dan kelincinya. Jadi kalau misalkan ayamnya ini dimasak, Anggi jadi nggak mau makan gitu, guys. Bu Junhui lantas mengajari Anggi untuk menahan napas dalam menyelam ke air. Tapi Anggi hanya sebentar-sebentar saja tuh, guys, menyelupkan kepalanya. Dan dia lalu berteriak, nenekku hebat, dia pemimpin dan bisa menyelam, katanya. Bu Junhui menghentikan menyelamkan wajahnya ke dalam bak air karena ada telepon berdering, yang mana telepon tersebut adalah telepon dari ibunya Eungi atau menantunya Bu Junhui. Ibunya Eungi mengatakan, mohon maaf ibu, aku tadi malam tidak mengangkat teleponmu karena aku lagi sibuk bekerja. Lalu Ibu Junhui mengatakan, walaupun sibuk bekerja, angkatlah sebentar. Yang mana kenyataannya padahal ya, ibunya Eungi saat ini berada di rumah sakit untuk menemani suaminya yang sedang sakit karena kecelakaan. Bu Junhui menanyakan mengenai Mansu atau anaknya. Menantunya mengatakan, sudahlah ibu, tidak usah khawatir, katanya, nanti aku telepon lagi. Ya, dan saat ini scene beralih, terlihat Eungi sedang mengobrol dengan anak yang kemarin bertengkar dengannya. Eungi sedang membahas tentang ayahnya yang katanya dia tahu mengenai tempat di mana adanya kita bisa melihat 100 bulan dan membuat permintaan. Tak lama anak itu pergi karena dijemput oleh neneknya. Tak sadar pada saat Eungi dan temannya sedang mengobrol, ada Bu Okdung yang sedang mendengarkannya. Karena tadi Eungi mengatakan ayahnya sedang di rumah sakit. Lalu Bu Okdung mengatakan, apakah ayahmu sedang sakit? Bu Junhui pun datang lalu ikut menanyakan kepada Eungi. Karena dia mendengar Bu Okdung menanyakan, apakah ayahmu berada di rumah sakit? Eungi menangis sambil mengatakan, ayahku tidak sakit, kepalanya tidak sakit, kakinya tidak sakit, dan dia tidak ada di rumah sakit Mokpo. Dia ada di Laut Kuning, katanya. Secara tidak langsung, Eungi mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit dan berada di rumah sakit Mokpo. Ya, scene beralih kali ini Bu Okdung sedang berada di apotek untuk menebus obat, ditemani oleh Eunhui. Artinya Eunhui telah mengetahui penyakit yang diderita oleh Bu Okdung.
karena dia memberikan obat kepada Bokdung sambil terisak atau menahan tangis. Lalu Anhui mengatakan Dongsuk seharusnya diberitahu, dan Bokdung mengatakan untuk apa dia tahu. Di dalam perjalanan Bokdung mengatakan, aku udah lama hidup katanya. Anak muda pun ada yang meninggal katanya. Aku sudah tua, jika aku meninggal apakah itu menjadi masalah katanya. Ya, saat ini scene beralih, terlihat Bu Junhui sudah berada di kapal pesiar menuju ke Mokpo. Karena dia telah menyadari bahwa anaknya berada di rumah sakit guys, dan dia ingin menyusulnya. Engi saat ini sedang dititipkan oleh Bu Okdung kepada Jungjun dan Jung-uk, dan saat ini berada di pinggir pantai katanya. Dia ingin melihat lumba-lumba guys. Di sela-sela asiknya mereka cengkrama dengan Engi, ada telepon masuk atau video call dari Jung Hui guys. Jung Hui mengatakan, aku tidak akan menelponmu katanya. Aku hanya menelpon kapten kita. Yasin beralih kembali, saat ini Go Junhui sedang berada di pemberhentian bis datang ke swalayan yang dimana dikatakan bahwa menantunya bekerja di situ. Go Junhui langsung menanyakan mungkin ya langsung ke personal atau HRD swalayan tersebut dan mengatakan bahwa menantunya itu udah lama berhenti. Dan saat ini Bu Junhui sudah berada di rumah sakit dan menanyakan kepada resepsionis rumah sakit apakah Sun Mansu ada di rumah sakit ini, dan resepsionis mengatakan dia benar ada di sini dan berada di ruangan ICU. Ya, saat berada di ruang jenguk, Junhui mendengar bahwa waktu besuknya ada 30 menit, dan saat Bu Junhui hendak masuk ke ruang jenguk, terlihat menantunya berlari untuk mendapatkan jam besuk tersebut. Tapi dia melihat Bu Junhui sudah lebih dulu masuk. Bu Junhui sekarang sudah berada di dalam ruangan ICU dan melihat anaknya sedang terbaring sakit. Dia melihat banyak sekali perban di badan dan kaki serta kepala anaknya. Ya, Bu Junhui saat ini sedang terlihat menyeka wajah anaknya dengan rasa sedih. Ya, dan menantunya pun ikut masuk ke dalam ruangan ICU tersebut guys, sambil memasang wajah tak enak. Nah, dia menyembunyikan hal sebesar ini dari ibunya atau mertuanya guys. Menantunya menjelaskan kenapa Mansu berada di ruangan ICU ini. Ternyata Mansu bertabrakan dengan truk sampah yang sedang mengebut, dan saat ditemukan Mansu sudah tak sadarkan diri sampai dengan saat ini. Saat menantunya menjelaskan kondisi Mansu, Bu Junhui nampak tidak percaya lagi terhadap kata-kata menantunya. Aku lebih percaya kata-kata dokter katanya. Bu Junhui nampak memberikan tabungan atau buku tabungannya kepada menantunya. Bu Junhui berpesan tak usah berpikir untuk menjemput Engi katanya. Dan Bu Junhui pun langsung naik taksi untuk menuju ke pelabuhan. Dalam taksi dia terlihat menangis guys. Ya, dan terlihat saat ini Bu Junhui sudah berada di kapal feri atau kapal pesiar lagi guys untuk menuju kembali pulang ke Jeju. Yasin beralih kembali, saat ini berada di kediaman Nyayung Uk atau kediamannya An Hui, yang saya kurang tahu nih. Kayaknya kediamannya An Hui deh. Terlihat ada Engi di sana yang sedang diperhatikan Yung Uk dalam melukis atau menggambar ayah, ibunya, neneknya katanya, dan aku. Dia mengatakan jika kita melihat 100 bulan atau ke tempat yang dapat melihat 100 bulan, kita dapat meminta 100 permohonan katanya. Yongok bertanya kepada An Hui mengenai apakah kau mendengar tadi kata-katanya Angi, tapi An Hui tetap saja melamun dan terus minum guys. Mungkin dia saat ini sedang memikirkan kondisi Bu Okdung. Yasin beralih kembali, saat ini Bu Junhui nampaknya sudah sampai kembali di Jeju dan menuju rumahnya guys. Okdung melihat Bu Junhui yang sudah berada di Jeju dan menanyakan kabar Manso, serta mengatakan Engi tidur di rumahnya An Hui. Setelah Bu Junhui menjelaskan kondisi anaknya kepada Bu Okdung, terlihat Bu Okdung jalan sempoyongan guys, dan lalu dia menangis di depan pintu rumahnya.
Ya, Bu Chun Hui pun terus berjalan sambil menahan tangisnya, guys. Yasin beralih saat ini Bu Chun Hui, Bu Okdung, dan juga Engi sudah berada di pelabuhan Korea, tapi tidak ikut untuk bekerja sebagai Hanyo hari ini, guys. Ibu-ibu Hanyo menanyakan kepada Engi, kapan kau pulang ke Mokpo? 2 hari lagi, kata Engi. Karena saya di sini udah 12 hari, katanya. Ya, sepertinya Hui telah mengetahui kabar dari Mansu, dan dia pun menangis karena dia tak tahan melihat penderitaan yang diderita oleh atau perasaan yang diderita oleh Ibu Chun Hui. Yasin beralih kembali saat ini sedang berada di rumah bisnya Jung Jun, dan Jung Uk saat ini terbangun karena melihat Jung Jun sedang memandangi hujan, dan dia pun ikut memandangi hujan. Ya, terlihat An Hui saat ini sedang berada di kediamannya Bang Hosek atau Inggun, guys, dan dia sedang tertidur, sepertinya habis minum-minum dan makan tadi, guys. Dan dia juga sepertinya memberitahu kepada Bang Hosek dan juga Inggun mengenai kabar dari Mansu. Yasin beralih kembali saat ini terlihat sudah pagi, namun cuacanya masih turun hujan, guys. Ya, Bu Okdun terlihat sedang berjalan menuju ke tempat yang biasa dia menyusun batu, guys. Tapi kali ini dia merubuhkan batu-batu tersebut dan sambil menangis, guys. Ya, mungkin karena dia merasa doa tidak terkabul, karena pada saat menyusun batu biasanya dia memohon sesuatu, guys. Tapi setelah menjatuhkan batu-batu tersebut, sepertinya dia ingin menyusunnya kembali karena menyesal telah merubuhkan batu-batu tersebut, guys. Yasin beralih saat ini sedang berada di rumah sakit Mokpo, dan terlihat menantu dari Bu Chun Hui terkejut melihat dokter yang keluar dari ruangan ICU. Kata Bu Chun Hui, Mansu ingin pamit, katanya. Lalu Bu Chun Hui mengatakan tadi di telepon, cuaca sedang hujan, kapal feri dan juga pesawat tidak akan beroperasi jika turun hujan seperti ini. Jadi dia mengatakan kepada menantunya tadi bahwa besok kalau sudah tidak turun hujan saya akan langsung ke sana, katanya. Ya, pada saat Bu Chun Hui sedang menangis, terlihat Engi masuk ke dalam, tapi Bu Okdong langsung memanggil Engi untuk mengalihkan perhatian Engi, guys, agar dia tidak melihat neneknya yang sedang menangis. Yasin beralih saat ini terlihat Dongsyuk masih merenovasi rumah yang dititipkan atau diberikan Min Ah. Oh, ternyata renovasi rumah ini tinggal tahap finishing sepertinya, guys. Dan saat ini Dongsyuk sedang menelpon Min Ah. Min Ah mengatakan bahwa aku merindukanmu, katanya. Dongsyuk mengatakan, sebagai teman atau sebagai laki-laki kau merindukanku. Dan Min Ah mengatakan, sebagai laki-laki, katanya. Dongsyuk mendengar hal tersebut langsung tersipu, guys. Min Ah mengatakan aku akan datang ke sana 10 hari lagi. Tapi Dongsyuk mengatakan, apakah kau berniat melompat ke laut lagi? Min Ah mengatakan, tidak, aku hanya ingin bertemu denganmu. Dengan sok coolnya, Dongsyuk mengatakan, sudah ya, aku lagi sibuk. Sambil tersenyum-senyum tapi, guys, karena merasa girang. Akhirnya Min Ah merindukannya sebagai laki-laki, guys, bukan sebagai teman. Ya, Sin beralih kembali saat ini sudah berada di kediamannya Bu Chun Hui yang sedang mengupas bawang. Saat ini Enggi menanyakan mengenai foto-foto keluarga yang dipajang oleh Bu Chun Hui. Satu persatu foto tersebut ditanyakannya kepada neneknya. Ya, terlihat Enggi dan Bu Chun Hui sedang berdebat, guys, karena tadi Enggi mengatakan bahwa orang atau hewan yang meninggal akan menjadi bintang, itu kata ayahku, katanya. Lalu Bu Chun Hui mengatakan jika kita meninggal akan menjadi tanah dan debu, katanya. Menjadi bintang, apa hebat menjadi bintang? Lalu Enggi pun menangis. Ya, Bu Chun Hui pun marah karena mungkin dia merasa sedih sebentar lagi anaknya akan meninggal, guys. Ya, karena kan tadi dia mendapatkan kabar dari menantunya bahwa Mansu sedang ingin berpamitan karena kondisinya sangat-sangat kritis, guys. Enggi berniat menelpon ibunya, lalu Bu Chun Hui merampas telepon tersebut. Bu Chun Hui mengatakan, ayahmu akan menjadi tanah, nak, katanya, dan ibumu tidak akan datang menjemputmu. Aku akan membiarkannya sendirian, katanya. Enggi pun tambah menangis, guys. Dia mengatakan bahwa neneknya berbohong. Enggi terus-terusan menelpon ibunya tapi tak diangkat, lalu dia marah dan melempar handphonenya, guys. Karena tadi Bu Chun Hui juga mengatakan ayahmu dan ibumu tidak akan menjemputmu. Bu Chun Hui mengajak
Anggi untuk makan katanya. Walaupun bersedih tetaplah harus makan katanya. Dan katanya jika kau makan nanti kita akan melihat 100 bulan. Karena tadi Anggi mengatakan, aku ingin melihat 100 bulan tapi aku tidak akan meminta 100 permintaan, tapi aku 100 permintaan tersebut akan kugunakan untuk kesembuhan ayahku katanya. Lantas Anggi pun mau saat ini untuk makan guys. Ya terlihat saat ini Bu Junhui sudah menelpon seseorang. Ternyata tadi Bu Junhui menelpon Jung Jun guys, dan Jung Jun saat ini terlihat sibuk untuk mencari kapal. Sepertinya dia ingin berangkat ke Mokpo menemani Bu Junhui. Dan An Hui pun ikut sibuk untuk mencari kapal. Tapi kata Inggun dan Bang Osik, mana mungkin ada orang yang mau naik kapal hujan-hujan begini katanya. An Hui memaksa Inggun dan Bang Osik untuk menelpon teman-teman kalian yang memiliki kapal katanya. Ini cuaca hujan kata Inggun, jika cuaca tidak hujan saja aku siapkan 100 kapal untukmu katanya. Yu Junjun langsung masuk tadi guys dan mengatakan bahwa dia dapat kapal dan Kapten Park akan menjemput kita katanya, dan meminta An Hui untuk mengumpulkan ibu-ibu berkumpul di sini. Ya terlihat saat ini An Hui, Bu Okdung, An Gi dan juga Bu Chun Hui sedang berada dalam perjalanan dan terlihat cuacanya sudah cerah guys. Ternyata dia menuju ke puncak gunung guys untuk melihat 100 bulan. Ya saat ini terlihat sudah ada 3 kapal yang disiapkan guys untuk keberangkatan mereka ke Mokpo, karena mereka tidak bisa menolak permintaan dari Bu Chun Hui. Ya terlihat Bu Okdung, Bu Chun Hui sudah sangat lelah karena menaiki puncak gunung, dan An Hui tetap memegangi Anggi sampai ke puncak gunung untuk melihat adanya 100 bulan. Karena ini keinginan Anggi guys, dia ingin melihat 100 bulan dan meminta permohonan agar ayahnya bisa sembuh kembali. Seketika matanya Anggi melotot karena melihat 100 bulan guys. Ya akhirnya Anggi melihat 100 bulan guys yang sangat-sangat diinginkannya, dan dia pun memohon di dalam hati. Junhui juga memohon dalam hati sambil menangis. Anggi mengatakan benar-benar ada 100 bulan ayah, dan yang dikatakan ayah benar, bulannya benar-benar ada 100 katanya. Lalu Anggi pun berlutut dan berdoa diikuti oleh Bu Okdum. Anggi langsung saja memohon agar ayah jangan sakit ayah, aku akan patuh kepada ayah katanya, tolong jangan sakit ayah, sembuh ayah. An Hui, Bu Okdum juga ingin melanjutkan doa dari Anggi. Mansu katanya, kembalilah katanya, dan Bu Chun Hui ikut berlutut guys serta memohon dalam hati agar anaknya bisa sembuh kembali. Ya akhirnya Orbus episode 17 sudah selesai guys, dan terima kasih tentunya buat teman-teman yang udah mampir di channel ini dan menonton video kali ini tentunya. Tunggu reaction saya selanjutnya. Sampai ketemu tentunya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.